Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus dalam tren turun sejak Juli 2022. Elektabilitas Anies pada Juli 2022, 29,4%, turun pada Oktober 2022 menjadi 28,4%. Januari 2023 jadi 24,2%, Februari 2023 jadi 24%, April 2023 jadi 22,2%, awal Mei 2023 jadi 21,8%, dan akhir Mei 2023 hanya 18,9%. Hal tersebutlah yang agaknya kemudian menjadi salah satu sebab sehingga koalisi yang sedianya akan jadi gerbong pengusungnya tidak juga kunjung terbentuk. Semua masih sebatas rencana dan di atas kertas dalam bentuk piagam kesepakatan. Belakangan Partai Demokrat sudah memberi ultimatum untuk segera menentukan terbentuknya koalisi. Selain manuvernya yang bisa diartikan sebagai membuka jalan komunikasi baru yang ditunjukkan oleh adanya pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dengan Puan Maharani. Lebih miris lagi, ternyata hasil kerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta semakin dibuka boroknya. Setelah Formula E yang diduga ada indikasi korupsi, sumber resapan yang tidak ada gunanya, yang sedang ramai adalah mahakarya Anies, yaitu JIS, yang ternyata di beberapa bagian tidak sesuai dengan standar dari FIFA. Berbagai kenyataan di atas tentu hanya akan semakin memperberat langkah Anies untuk bisa diusung sebagai calon presiden. Faktor-faktor tersebut tentu akan memberi pengaruh negatif yang berkelanjutan, yang pada akhirnya membuat kans Anies akan semakin memudar. Ketiadaan kepastian terbentuknya koalisi pengusung Anies sedari awal sebenarnya sudah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dari bakal calon pembentuk koalisi memang sudah rendah. Anies tidak bisa menjadi faktor pengikat. Dan lebih parahnya lagi, Anies justru malah bisa menjadi beban bagi para partai politik calon pengisi koalisi itu nantinya. Ini sudah terlihat dari apa yang terjadi di Partai Nasdem, partai politik yang pertama mengusung Anies sebagai calon presiden. Seperti diketahui, Partai Nasdem telah mengalami penurunan tingkat keterpilihan serta kemudian banyak ditinggal para kadernya sebagai imbas atas keputusan partai untuk mengusung Anies Baswedan. Melihat kenyataan tersebut, agaknya tinggal menghitung hari, menunggu waktu ketika kemudian Anies tidak jadi diusung sebagai bakal calon presiden. Waktu di mana Anies akan gigit jari terlempar dari kompetisi elektoral pada Pilpres 2024. Waktu di mana dia harus menerima imbas ketika gagasan dan narasi hanya menjadi bualan kosong karena ketidakmampuan untuk mewujudkannya menjadi hasil kerja yang sesungguhnya. Di sisi lain, pendaftaran bakal capres di Pilpres 2024 kurang 3 bulan lagi. Namun, makin mendekati batas waktu, hanya Ganjar yang terlihat tidak panik. Berbeda dialami Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Koalisi Kebangkitan Indonesia yang menjagokan Prabowo Subianto. 3 bulan bukan waktu yang lama. Dalam politik, bakal terasa sekejap Koalisi Perubahan kebingungan menentukan siapa bakal cawapres yang dipastikan bersedia mendampingi Anies. Walaupun sudah 9 bulan dideklarasikan, belum ada kepastian nama bakal cawapres. Malah, rencana deklarasi cawapres 16 Juli mendatang agendanya diubah. Deklarasi ulang Anies sebagai capres. Sepertinya parpol Koalisi Perubahan tak kunjung menyepakati siapa yang layak jadi pendamping Anies. Di salah satu klausul kesepakatan piagam koalisi disebutkan salah satu syarat bakal cawapres harus mampu mendulang suara. Nyatanya mereka tidak menemukan siapa yang bisa mendulang suara itu. 2 orang yang dianggap menambah potensi kemenangan yakni Bu Hovifah atau Mbak Yeni Wahid kayaknya tidak bersedia mendampingi Anies. Sementara nama yang kelihatan peluangnya lebih mendampingi yakni AHY tidak membuka potensi penambahan suara.
Seakan elektabilitas mantan gubernur itu terkunci di angka 20%. Meski diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, serta mendahului melakukan deklarasi, nyatanya tidak mampu menggerakkan suara calon pemilih. Demikian pula yang dialami Prabowo, yang terus-menerus menempel ketat Presiden Jokowi. Walaupun berhasil menarik beberapa relawan Jokowi mendukung dirinya, kenyataannya Presiden tak pernah lugas menyampaikan lebih memilih Menhan dibandingkan Gubernur Jawa Tengah. Berkali-kali Gibran ditemui Prabowo, diajak ngobrol berdua, tapi tetap saja kakek Jan Etes tak bergeming. Banyak yang tahu mengusung Ganjar Pranowo itu mengusung ideologi kerakyatan. Ini bukan soal membela PDIP, melanggengkan kemenangan partai. Lebih dari itu, memperjuangkan Ganjar adalah meneguhkan Pancasila dan komitmen menjaga NKRI. Jadi, memperjuangkan Ganjar bukan memperjuangkan simbol, tapi lebih mempertahankan Nusantara. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari beritacenter.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.